Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Encode. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial membuat sebuah program kalkulator sederhana menggunakan bahasa C++. Yang mana pada video sebelumnya kita telah membuat program kalkulator sederhana menggunakan bahasa Python. Jadi sekarang kita akan mengkonvert atau membuat ulang program kalkulator tersebut menggunakan bahasa C++. Kita langsung saja pada programnya. Jadi kita akan membuat program kalkulator sederhana dengan C++. Oke, langsung saja. Pertama, untuk bahasa C++ kita harus menginclude input output streamnya dulu. Jadi seperti biasa include iOS stream. Oke. Lalu kita gunakan namespace-nya yaitu std using namespace std ya, untuk memudahkan kita dalam menuliskan perintah output dan input ya dalam C++. Lalu kita ke program utamanya yaitu in main. Oke, return null. Nah, ini kenapa ada return null? Karena tipe data untuk program utamanya ini adalah tipe data integer. Jadi kita harus mereturn bilangan integernya yaitu 0. Nah, pertama pada video sebelumnya langkah pertama kita adalah membuat sebuah variabel. Membuat variabel-variabel yang kita butuhkan untuk digunakan dalam program kita. Jadi di C++ begini juga sama ya. Kita harus mendefinisikan terlebih dahulu variabel-variabel yang akan kita gunakan. Jadi untuk C++ kita akan menggunakan variabel yang sama ya dengan tipe data float, lalu diikuti dengan nama variabel, kemudian kita kasih koma ya untuk variabel berikutnya dengan tipe data yang sama, angka 2. Kalau mau dipisah juga bisa ya, dipisah seperti ini. Nah, juga bisa, tapi alangkah baiknya kita menyederhanakan sintaks-sintaks yang kita buat. Float, kemudian satu lagi untuk hasil ya, untuk menampung nilai dari hasil dari operasi kita. Kemudian setelah angka dan hasil didefinisikan, kita akan mendefinisikan variabel untuk operasi yang akan dimasukkan oleh user, mau tambah, kurang, bagi ataupun kali. Ya, kita kasih char ya biar simple, char, tipe data char. Kemudian char itu karakter ya, char. Dia mirip seperti string, tapi bedanya string itu lebih kompleks. Jadi string itu adalah kumpulan-kumpulan dari char gitu. Ya, kita langsung saja char. Nama variabelnya operasi. Oke. Sekarang kita ke fungsi utamanya. Nah, pertama kita akan meminta user untuk menginputkan angka 1 dan angka 2 ya. Jadi kita tulis cout, kita kasih labelnya dulu ya, kasih perintah ya untuk usernya angka 1 gitu ya. Angka 1 titik koma lalu cin nah, cout itu kurung apa ini ya? Kurung kayak segitiga, bukan segitiga apa ya? Anggaplah begitu, dia kurungnya itu lebih kecilnya. Kalau cout itu menggunakan lebih kecil. Kalau cin akan menggunakan lebih besar. Kita cin, kita masukkan ke angka 1. Nah, dengan proses ini
dengan perintah ini maksudnya kita akan membuat hasil seperti ini. Ya, jangan lupa ya disimpan terlebih dahulu. Ups, oh salah. Komentarnya menggunakan ya double garing ya, double garing miring, garis miring. Oke, langsung angka 134. Oke. Nah, berarti perintah ini sudah berhasil dijalankan. Kemudian kita copy saja untuk perintah memasukkan angka untuk variabel kedua. Ya, kita ganti angka 2. Kemudian di sini variabelnya juga angka 2. Sip. Nah, sekarang kita akan meminta user memasukkan operasi yang akan dilakukan. Jadi kita sama, oh ya ini kurang C-nya. Kita paste sekali lagi. Cout angka, ini bukan angka ya, operasi. Atau operator lah. Gitu ya. Kemudian ini juga kita masukkan operasi ini adalah variabel yang ini ya, char. Jadi nanti user akan memasukkan entah itu tambah, kurang, bagi ataupun kali, begini ya. Nah, setelah 3 variabel ini sudah ada ya, sudah diisi oleh user, kita akan lakukan operasinya. Jadi kita mulai dengan kita mulai dengan apa ini ya? Penjumlahan. Oke. Kita mulai dengan if operasi itu sama dengan plus. Nah, kalau cari itu menggunakan petik 1 ya. Kalau string menggunakan petik 2 di sini. If operasi sama dengan tambah, maka hasil ya ini sama seperti pada pemrograman Python ya. Hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Begini. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita tampilkan menggunakan cout. Tidak petik, langsung pakai ya, kita kasih keterangan hasil sama dengan, lalu kita kasih ini kembali operator penggabungannya dengan hasil. Oke, jangan lupa end line, titik komanya juga jangan lupa. Sekarang kita rapikan dulu ya, kita kasih spasi dulu sebentar menggunakan end line. Begini bisa, begini juga bisa ya, backslash n begini juga bisa, terserah ya. Kita coba lihat hasilnya. Angka 1-nya 3, angka 2-nya 4, operatornya tadi tambah. Oke. Hasilnya 7. Ya, benar. 3 tambah 4 sama dengan 7. Kurang tabulasi sini ya. Untuk merapikannya saja. Kemudian, setelah penjumlahan selesai, kita akan melanjutkan dengan pengurangan tentunya. Kita copy saja. Undo, copy. Nah, di sini kita akan menggunakan else if. Nah, kenapa kita menggunakan else if ya? Silahkan tonton video sebelumnya ya yang membuat kalkulator menggunakan bahasa Python. Di sana saya jelaskan kenapa kita harus menggunakan else if, kenapa tidak menggunakan if lagi, begitu. Kalau di Python itu kan menggunakan elif ya, sintaksnya elif. Kalau untuk bahasa C++ ini menggunakan else if, sama ya. Kemudian sama kita, oh ya tadi kita paste ya, kita copy ya. Kenapa tidak kita paste saja di sini? Berantakan ya. Biarlah begini ya.
Kita ulang saja, hasil sama dengan angka 1 dikurang, angka 2. Oke. Nah, kita coba. Ups, apa ya? Oh iya, else if. Kita belum kasih kondisinya. If operasi sama dengan kurang, ya. Ups, petik 1 jangan lupa. Nah, kita coba lagi. Kita jalankan. 4, 3 kurang. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Oke, benar. Sip ya. Nah, sekarang kita copy saja ini. Copy untuk proses yang berikutnya. Paste, sekali lagi paste. Oke, ini kita ganti dengan kali. Ya, untuk perkalian kita simbolkan dengan X saja ya. Kita simbolkan dengan X untuk perkaliannya. Kemudian operasi pembagian kita menggunakan double slash slash 1. Ini lupa ya kita kasih komentar di sini. Pengurangan ini, ups, salah ya. Ini perkalian. Perkalian itu menggunakan bintang ya, tapi kita simbolkan, kita meminta user menggunakan X saja, menggunakan silang. Kemudian ini pembagian, sip. Pembagian sama menggunakan karakter slash, operator slash. Sekarang kita coba. Pertama 4 kita tambah. Oke. Satu program selesai. Kemudian 5, 4 kita kali coba menggunakan X tadi ya, karakternya X 20, benar. Kita coba yang pembagian lagi, sekali lagi. 5, 3 pembagian, oke. Hasilnya 1,66667. Sip. Benar ya? Benar. Nah, sekarang kita akan samakan kasusnya dengan program sebelumnya yang telah kita buat menggunakan Python. Kita akan membuat perulangan supaya operasi kalkulator ini, ya, eksekusi kalkulator ini akan berhenti apabila kita hentikan atau kita perintahkan untuk berhenti. Kalau tidak, kita akan memerintahkannya untuk lanjut seperti kalkulator pada umumnya. Sama, kita akan menggunakan perulangan while ya di sini. Ingat ya, while-nya itu kita taruh pada sebelum itu ya, sebelum perintah untuk user memasukkan angkanya. Kita perulangan while, kemudian kita buat variabel loop saja di sini ya. Loop itu tipe datanya string ya, kita gunakan string saja. Loop itu langsung kita kasih nilai dengan ya, langsung kita kasih nilai ya di sini supaya nanti di sini bisa kita pakai untuk pengecekan. Loop itu sama dengan ya. Jadi selama loopnya itu bernilai ya, dia akan mengulang semua blok program di dalam kurung kurawal ini. Oke, kita rapikan dulu dari sini ya. Berbeda dengan Python ya, indentasi itu sangat berpengaruh, tapi di dalam C++ ini tidak terlalu berpengaruh ya, tidak berpengaruh, tapi demi kemudahan kita dalam membaca program, membaca kode yang kita buat, jadi indentasi itu lumayan penting juga ya, meski tidak akan mempengaruhi program yang dibuat. Oke, tutupnya ini sudah ditutup ya. Jadi selama loopnya bernilai ya, maka program ini akan terus diulang. Dan untuk menghentikannya, oh ya, salah ya. Seharusnya di sini tutupnya. Kita rapikan dulu. Tutupnya seharusnya di sini ya, supaya hasilnya juga
akan tampil berulang mengikuti inputan-inputan yang telah dimasukkan user. Nah, sama seperti Python, kita harus mendefinisikan ulang pada setiap perulangan agar nilai loop itu akan berubah-berubah sesuai yang kita ketikkan. Jadi, kita definisikan ulang cout. Kita \n dulu. Ya, kita kasih enter terlebih dahulu, lalu kita cout lagi. Kita kasih label ulangi gitu ya, sama seperti sebelumnya, ulangi. Kita kasih ya atau tidak. Jadi user itu diberi pilihan untuk mengetik ya atau tidak. Kalau ya, maka program akan terus berulang, dan kalau tidak, maka program akan berhenti seperti itu. Jadi ulangi ya, lalu kita kita masukkan nilainya ke cin, kita masukkan nilainya ke loop. Begini. Jadi kalau kita memasukkan ya, maka loopnya akan bernilai ya. Dan ketika bernilai ya, maka ini akan terus diulang. Dan ketika kita ketik tidak, maka program akan berhenti karena tidak memenuhi syarat yang ini. Maka dia akan langsung mereturn 0. Atau kita kasih feedback ya. Kita kasih feedback sedikit. Kita cout. Terima kasih. Begitu saja. Terima kasih gitu ya. Autis sekali gitu. Kita jalankan. Oops, return. Oh ya, jangan lupa titik koma. Kita compile. Angka 1-nya 4, angka 2-nya 2. Kita jumlahkan dulu. 6. Oke, ketik ya. Ulangi ya atau tidak, kita pilih ya. Oke, angka 1-nya 2, 4 ya. Angka 3-nya 3. Kita kurang 1, oke, kita iya lagi. Angka 1-nya 9. Oh ya, tadi kita menggunakan float, kita gunakan koma juga ya. 0,88 gitu ya. Kita coba. Kita slash. Atau dibagi, kita kali dulu ya. Kali dulu. Oke, 7,92. Sekarang kita coba untuk yang pembagian. Ya lagi, kita kasih desimal saja ya. Karena tipe datanya float. Angka 2-nya 9,7. Kita bagi slash. Dan hasilnya 0,435258. Benar ya. Kalau tidak percaya, silahkan buktikan sendiri menggunakan kalkulator di HP Anda ya. Silahkan. Dan program kita telah selesai. Oh ya, satu lagi, kita ketik tidak ya. Tidak untuk menghentikan program. Sekarang dan program ini mengucapkan terima kasih ya, sama-sama. Oke, beginilah program kalkulator sederhana kita menggunakan bahasa C++. Cukup sekian ya untuk video kali ini. Kita akan membuat video yang lebih menarik lagi ya. Mungkin untuk kalkulator sederhana ini saya akan membuat untuk bahasa pemrograman yang lain lagi ya, untuk pengenalan. Jadi kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap di Anchor Channel. Salam.